حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi dzawil ilmi wal irfan, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan acara Front Talk Show bersama saya, pemandu acara hari ini, Ustadz Syahid Joban, yang akan membawakan acara pada hari ini. Dan alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah tokoh pergerakan Islam di Indonesia, dan beliau ketua persaudaraan alumni 212 sekaligus juru bicara Front Pembela Islam, yaitu Kiai Haji Slamet Ma'arif SAG MM. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Bagaimana keluarga, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Selama ini kita melihat beliau dalam pergerakan di dunia Islam, ya khususnya di Indonesia ini sangat luar biasa sekali. Dan kita ingin banyak mengenal dan lebih mendalami, yaitu tentang persaudaraan alumni 212. Sebab sama kita ketahui sebelumnya persaudaraan alumni 212 ini bernama Presidium 212. Maka kita hari ini kita akan meminta kepada Ustadz kita Kiai Haji Slamet Ma'arif untuk menyampaikan bagaimana Ustadz tentang terbentuknya Presidium persaudaraan alumni 212. Sebab yang kita ketahui sebelumnya adalah Presidium 212 dan sekarang berubah menjadi Persaudaraan Alumni 212. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Syahid, ketika pergerakan khususnya Ruh 212 berlangsung, kemudian semangat spirit 212 harus kita jaga, sehingga pasca Tamasya Al-Maidah muncul gerakan Presidium Alumni 212 untuk senantiasa menjaga ruh spirit gerakan 212. Nah kemudian Ketua Presidium Alumni 212 Ustadz Sambo yang pertama, karena satu hal beliau kemudian mengundurkan diri, dan pada akhirnya saya memegang amanah itu menjadi Ketua Presidium Alumni 212. Kemudian pada bulan Januari kemarin Presidium Alumni 212 mengadakan musyawarah nasional yang dihadiri oleh para ulama, tokoh-tokoh, dan aktivis 212 di Bogor. Nah, dalam musyawarah tersebut disepakati ada sebuah pergantian nama, di mana Presidium Alumni 212 atas kesepakatan para ulama dan sebagian besar mayoritas peserta Munas dan sebagian besar pendiri PA 212 menyepakati menjadi Persaudaraan Alumni 212, sehingga mulai bulan Januari kemarin disepakati bahwa Presidium sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak ada lagi, berubah menjadi Persaudaraan Alumni 212. Artinya itu melalui proses musyawarah terlebih dahulu ya Ustadz ya? Betul. Perubahan nama tersebut. Itu ketika itu hampir muncul 17 nama dari peserta usulan pergantiannya. Kemudian malam itu deadlock, tidak menemukan titik temu. Akhirnya menyepakati semua peserta itu mengembalikan kepada pembina kita, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab. Sehingga malam itu kita oper ke Mekah untuk minta pendapat beliau. Nah, pagi harinya menjelang subuh ada jawaban dari beliau untuk dua alternatif ya. Tetap menggunakan Presidium dengan sebuah konsekuensi dan menggunakan nama persaudaraan. Dan akhirnya semua peserta musyawarah ketika itu sepakat bahwa menggunakan nama Persaudaraan Alumni 212. Jadi nama Persaudaraan Alumni 212 itu kesepakatan para ulama, para tokoh, para aktivis di Munas PA 212
dan sekaligus mendapat restu, mendapat semacam dukungan dari imam kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab. Apakah ada perbedaan antara Presidium 212 dengan persaudaraan alumni 212? Ya. Perbedaan dan persamaannya. Apakah orang-orang yang ada perubahan dari segi struktural atau bagaimana? Ya, jadi kalau persamaan, ya sebetulnya orangnya itu, pengurusnya itu, penasihatnya itu juga, nggak ada perubahan. Hanya sedikit ada pergantian beberapa pengurus saja. Kalau perbedaannya di sistem pengambilan keputusan. Kalau kita menggunakan presidium, maka sistemnya adalah kolektif kolegial. Nah, pada Kongres PA 212 di bulan November, kan kita menyepakati bahwa kita mengangkat Imam Al-Habib Muhammad Rizik sebagai umat Islam. Sehingga ketika ada sebuah kebijakan harus diputuskan melalui sistem kolektif kolegial, itu akan memakan waktu yang lama, dan sedangkan perubahan-perubahan kebijakan serta perubahan yang harus disikapi di bangsa dan negara yang kita cintai harus begitu cepat, sehingga akhirnya sistem kolektif kolegial itu dipandang oleh peserta Munas sudah tidak tepat lagi, sehingga berubah menjadi persaudaraan. Nah, kalau menggunakan sistem persaudaraan, maka tentunya akan menggunakan sistem instruksional satu arah gitu kan, sehingga kebijakan imam, kebijakan DPP akan diikuti oleh yang di bawah. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau kita menggunakan sistem presidium, maka konsekuensinya hanya ada di pusat saja. Kita nggak bisa membentuk PA 21 di daerah-daerah. Sedangkan ketika Kongres bulan November itu kita ada 22 provinsi yang sudah membuat cabang. Nah, sehingga sudah nggak relevan lagi, akhirnya membuat nama persaudaraan supaya bisa membuat jaringan-jaringan sampai ke daerah-daerah. Dan alhamdulillah sudah 22 provinsi jaringan kita, dan itu sedang kita kembangkan. Kemudian sistemnya komando dari atas. Alhamdulillah ya. Jadi sudah ada di beberapa wilayah persaudaraan alumni 212 ini. Baik Ustadz, untuk visi misi tersendiri, visi misi persaudaraan alumni 212 itu kemana arahnya Ustadz? Iya, jadi kalau visi kita sesuai dengan hasil Munas kemarin adalah mewujudkan Indonesia yang beriman dan bertakwa. Ini visi diambil dari firman Allah, laukan ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Di mana Allah mengingatkan kepada kita bahwa jika satu negeri penduduknya beriman dan bertakwa, maka Allah akan buka keberkahan. Kita ingin Indonesia menjadi Indonesia yang berkah, yang rizki bisa Allah keluarkan dari bumi dan turunkan dari langit. Oleh karenanya PA 212 ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Adapun misi kita adalah yang pertama, bagaimana kita mewujudkan Indonesia yang senantiasa membawa ruh 212. Sehingga kita harapkan ke depannya kita akan senantiasa memiliki pemimpin-pemimpin muslim di mana wilayah mayoritas adalah muslim. Kemudian misi yang kedua, bahwa Indonesia itu mayoritas penduduknya adalah muslim. Maka muslim harus menguasai negeri ini termasuk dalam hal politik dan ekonomi. Sehingga pengembangan ekonomi menjadi misi kita yang kedua, sehingga alhamdulillah kawan-kawan di 212 MAT dan lain sebagainya sudah mulai mengembangkan diri, dan ini insya Allah bermanfaat buat bangsa dan negara. Dan yang terpenting juga misi ketiga adalah membuka wawasan politik buat bangsa Indonesia. Umat Islam tidak boleh buta politik, umat Islam harus paham politik, umat Islam harus menjadi pelaku politik di bangsa dan negara yang kita cintai ini. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah mendengar pemaparan yang cukup lugas disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Slamet Ma'arif tentang bagaimana terbentuknya persaudaraan alumni 212 dan sekarang sudah baku berarti menjadi persaudaraan alumni 212. Baik, sangat menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini. Kita rehat sejenak, sahabat muslim, jangan kemana-mana, tetap di Front TV Talk Show. Kita rehat sejenak. Assalamualaikum.